semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian masih betah di rumah aja. Semoga kalian masih betah melakukan social distancing. Dan juga jangan lupa selalu jaga kebersihan tangan, terutama selalu cuci tangan. Aku mau update sedikit, kalau misalkan di Norwegia itu kasus COVID-19-nya itu udah mencapai 4.800-an orang gitu. Dan yang meninggal itu sekitar 36 orang. Jadi di sini udah benar-benar cukup mengkhawatirkan, apalagi kalau misalkan kalian tahu penduduknya tuh cuma 5,5 juta gitu. Jadi penduduk 5,5 juta yang kena udah 4.800 orang, itu kan persentasenya lumayan tinggi. Jadi di sini benar-benar jalanan udah sepi. Kalau misalkan mall sih di kota aku tuh masih buka, cuman kayak toko-tokonya tuh udah pada tutup gitu loh. Jadi yang masih buka tuh cuman kayak supermarket sama apotek gitu. Dan kalau misalkan orang ke supermarket pun udah disiapin disinfektan sama sarung tangan gitu. Jadi kita masuk ke supermarket harus pakai sarung tangan itu, terus keluar dari supermarket buang sarung tangannya terus cuci tangan lagi gitu. Itu sih yang mereka terapin di sini. Oke, jadi di video kali ini aku pengen ngebuat tentang serba-serbi biaya persiapan kuliah di Norwegia. Dan aku juga pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain, entah dari YouTube komen aku, atau masuk ke Instagram aku, dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada beberapa yang email aku langsung sih. Jadi aku pengen ngejawabin pertanyaan-pertanyaan itu dulu sih. Oke, yang pertama, yang sering banget ditanyain ke aku, Kak, jurusan A ada nggak sih di Norwegia? Kak, universitas yang bagus di Norwegia untuk jurusan B ada nggak ya? Jawabannya aku nggak tahu sama sekali. Aku tuh ngambil jurusan International Business dan Marketing, otomatis fakultas ekonomi dong. Jadi aku tahu kalau fakultas ekonomi pasti ada di Norwegia. Dan aku tahu kalau misalkan yang kayak yang obvious gitu, yang kayak fakultas teknik itu pasti ada, kesehatan kayak dokter atau keperawatan itu juga ada. Cuman kalau misalkan yang terlalu spesifik kayak Kak jurusan pendidikan agama atau banyak deh yang lebih spesifik lainnya, aku juga nggak tahu gitu. Aku nggak hafal semua jurusan yang ada di Norwegia. Jadi kalian bisa cek aja sendiri. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu mau ceknya di mana, kalian silahkan buka website mastersportal.eu. Jadi di situ kalian bisa masukin jurusan yang kalian mau dan negara yang kalian tuju. Kalau misalkan kalian masih belum tahu negara yang pengen kalian tuju, kalian masih mau meraba-raba aja dulu, kalian bahkan bisa klik kayak benuanya aja gitu. Jadi kalian bisa pilih benua Eropa misalkan, atau Amerika atau Australia dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian silahkan cek aja di situ ada atau tidaknya. Terus kalau misalkan untuk yang kampus mana yang lebih bagus di Norwegia, jawabannya aku juga nggak tahu. Jadi kampus-kampus di Norwegia itu nggak melulu tentang rankingnya atau nilai akreditasinya dan segala macam. Semuanya itu bagus, dan kampus-kampus di sini tuh lebih ke kayak spesialisasinya gitu. Jadi contohnya kalau misalkan di NTNU, di kampus aku, sebenarnya spesialisasinya mereka itu lebih ke teknologi gitu. Kalau misalkan kampus yang lain mungkin spesialisasinya lebih ke ekonomi. Yang lain juga itu mungkin lebih ke kesehatan. Jadi masing-masing kampus tuh punya spesialisasinya yang lebih unggul gitu. Jadi kalian gak usah khawatir tentang kualitas pendidikannya, karena sebenarnya kualitas pendidikan di Norwegia itu udah bagus. Misalkan nih kayak aku masuk NTNU, aku tahu NTNU itu lebih bagus atau lebih unggul di bidang teknologi, tapi bukan berarti bidang ekonominya mereka tuh jelek. Enggak, bidang ekonomi itu juga bagus, cuman emang ada kampus yang lebih unggul di bidang ekonomi gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan masalah kualitas. Terus pertanyaan kedua yang sering banget orang tanyain itu, Kak, beasiswa apa sih yang ada di Norwegia? Jawabannya aku juga nggak tahu, karena aku nggak pakai beasiswa di sini. Karena balik lagi di Norwegia tuh kuliahnya gratis gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal menanggung biaya hidupnya aja. Terus lanjut pertanyaan yang sering aku dapetin, Kak, kuliah di Norwegia itu emang beneran gratis? Jawaban tuh iya, emang beneran gratis. Jadi di Norwegia tuh nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, tuh nggak ada biaya pendaftaran kayak gitu tuh nggak ada. Yang perlu kita bayar kayak setiap semesternya, kalau di kampus aku sih, aku tuh cuma perlu bayar sekitar 900.000 per semesternya. Dan setengahnya itu masuk ke kartu mahasiswa aku buat kita ngeprint, buat kita fotokopi, buat kita scan, kayak gitu sih. Jadi kita cuma bayar 900.000 per semester, which is murah banget dong pasti, karena kampus-kampus di Indonesia aja jauh lebih mahal dari itu. Dan setengahnya pun itu balik lagi ke kita gitu. Jadi ibaratnya kita cuma bayar 450.000 sih, kayak gitu. Terus juga pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyain itu, Kak, kalau S1 itu gimana? Apakah gratis juga atau enggak?
Jawabannya iya, S1 tuh juga gratis karena di sini semua pendidikannya itu gratis, dari SD, SMP, SMA, kuliah itu gratis. Yang perlu bayar tuh cuman kayak playgroup doang gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang mau bawa anak ke sini ya itu sih yang harus kalian ingat, di sini playgroup aja yang berbayar gitu. Kalau sisanya sih gratis. Nah, cuman program-program S1 di Norwegia itu semuanya berbahasa Norwegia. Jadi sebelum kalian masuk S1, mereka pengen kalian ikutin les bahasa di Norwegia selama 1 tahun gitu. Itu sih yang aku dengar. Cuman untuk lebih jelasnya lagi, aku juga kurang tahu karena aku di sini langsung S2. Jadi kalian bisa googling aja, bisa search aja sendiri gitu. Terus juga pertanyaan yang sering banget ditanyain, Kak, uang depositnya itu ntar dibalikin atau enggak gitu. Kalau misalkan kalian belum nonton video aku syarat-syarat persiapan kuliah di Norwegia, di situ aku ngejelasin salah satu syaratnya itu kita harus transfer uang sejumlah 200 juta ke kampus di Norwegia gitu, ke kampus yang udah nerima kita di Norwegia. Oke, aku mau pertegas lagi biar pada nggak bingung. Jadi pada saat kita baru daftar ke kampus di Norwegia, kita tuh nggak perlu transfer uang apapun. Cuman pada saat kita udah keterima dan pada saat kita mengajukan study permit kita ke imigrasi, itu baru kita harus transfer uang deposit tersebut ke kampus yang udah nerima kita. Uang itu tuh bakal jadi biaya hidup kita selama kita studi di Norwegia gitu. Jadi uang itu bakal dibalikin ke kita setelah kita sampai di Norwegia. Terus juga yang terakhir, ada beberapa orang yang nanya, Kak, banyak nggak sih pelajar Indonesia yang ada di Norwegia? Untuk exact numbernya itu aku nggak tahu, karena aku udah search di Google, aku udah search di PPI-nya Norwegia, itu juga mereka nggak punya angka pastinya. Cuman aku cari di Wikipedia jumlah penduduk Indonesia ya, ini nggak cuma pelajar doang, tapi penduduk Indonesia yang ada di Norwegia itu tuh sekitar 1.468 orang per tahun 2014 gitu. Dan kalau misalkan di kota aku, di Ålesund, nggak ada sih pelajar Indonesia selain aku, cuman emang ada beberapa orang atau beberapa penduduk Indonesia yang emang udah married gitu di sini. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering banget aku dapetin seputar kuliah di Norwegia. Sekarang aku masuk ke topik biaya persiapan kuliah di Norwegia. Nah, aku mau recap sekilas kalau misalkan syarat-syarat untuk kuliah di Norwegia atau untuk kuliah di kampus aku sih waktu aku daftar di NTNU, itu tuh kan syaratnya ada ijazah SMA sama S1 dan transkrip akademiknya yang udah ditranslate ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Terus ada bank statement, terus ada motivation letter, pasport kita, sama IELTS result. Nggak terlalu banyak kan. Nah, aku mau breakdown satu-satu biaya persiapannya ini sih. Yang pertama, untuk transkrip akademik, biaya translate-nya itu, waktu itu aku lupa sih berapa tepatnya. Cuman aku ingat waktu itu tuh sekitar bayarnya total 200.000 sih ke penerjemah tersumpah, 200-250, sekitar 300.000 lah. Cuman kemarin aku udah search di Google untuk patokan biayanya tuh berapa, dan aku nemu salah satu lembaga translator gitu. Pokoknya di situ mereka masang harga untuk biaya translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah, itu tuh harganya Rp400 per kata dan Rp350 per halaman gitu. Dan aku udah ngetes ijazah S1 aku, satu halaman gitu, kira-kira sekitar 30.000 sih. Terus yang kedua itu ada bank statement. Di situ kalian harus nyantumin dari bank kalian kalau misalkan kalian punya dana sejumlah 190 juta di rekening kalian. Kalau misalkan kalian nggak punya di rekening kalian pribadi, nggak masalah, kalian bisa nyantumin bank statement dari orang tua kalian atau siapapun yang ada di kakak kalian. Jadi kalau misalkan kalian nyantuminnya bukan rekening pribadi, kalian tuh juga harus nyantumin fotokopi kartu keluarga kalian gitu. Nah, selanjutnya IELTS. Jadi waktu itu aku tes IELTS di IALF yang paper based, IALF Bali, itu tuh harganya 2,9 juta. Cuman sebelum ngambil tes IELTS, aku emang ikut kelas persiapan IELTS yang semi intensif di IALF Bali juga gitu. Waktu itu sih kayaknya yang semi intensif itu sekitar 20-25 jam gitu per minggunya. Itu cuma 2 minggu kelasnya. Dan waktu itu harganya tuh sekitar 3,6 juta. Terus habis itu untuk paspor, kalau misalkan yang udah punya paspor berarti nggak usah keluar biaya lagi. Kalau misalkan kalian yang belum punya paspor, kalian harus bikin paspor pastinya. Itu biayanya kalau misalnya paspor biasa 350.000, kalau misalkan yang paspor elektronik itu 600.000. Jadi yang dari tadi aku jelasin itu cuman syarat-syarat untuk apply kuliah di NTNU-nya. Nah, pas kita apply di imigrasi untuk student permit kita, mereka tuh juga mengharuskan kita untuk punya tempat tinggal gitu. Jadi dari Indonesia kita tuh harus udah nyewa tempat tinggal di Norwegia gitu. Pas dari Indonesia waktu itu aku nyari tempat tinggalnya itu lewat
student housing yang disediain sama kampus aku. Jadi websitenya itu ada www.sit.no. Di situ aku nyari tempat tinggal aku, dan aku tuh harus bayar deposit sebesar 5.000 kroner atau sekitar 7,5 juta sih. Jadi itu biaya tambahan yang harus kalian ingat. Fungsinya deposit ini sih kalau misalkan pada saat kalian move out, mereka kan bakal ngecek lagi. Kalau misalkan kalian emang nggak meninggalkan kotoran atau nggak meninggalkan lubang di tembok gitu, itu biaya depositnya bakal utuh dibalikin ke kalian. Cuman kalau misalkan kalian ada ngerusak peralatan atau ngerusak fasilitas yang disediain oleh student housingnya ini, nah mereka itu bakal make uang deposito kalian buat ngebenerin sesuatu yang rusak itu sih. Secara singkatnya, fungsinya deposit ini sih sebenarnya biar kita nggak aneh-aneh aja di tempat tinggal kita, itu nggak tiba-tiba maku foto kita gitu, jadi banyak lubang-lubang di tembok kayak gitu sih. Oh my god, di luar lagi salju. Quick break. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngeliat ini videonya agak gelap gitu lightingnya, ya ini karena di luar lagi berawan. Beberapa hari ini tuh salju terus gitu, jadi dimaklumin aja ya. Oke, balik lagi ke topik kita. Jadi biaya selanjutnya yang perlu kalian siapin itu udah pasti ada biaya tiket pesawat. Waktu itu aku naiknya Qatar Airlines, itu harganya sekitar 13 juta sekali jalan. Side note, kenapa aku milih Qatar Airlines padahal ada beberapa airline yang lebih murah lagi, karena waktu itu visa aku tuh cuman boleh masuk ke Norwegia. Jadi waktu itu aku belum punya student permit. Kalau misalkan kita udah punya student permit, kita kan bebas masuk ke negara-negara Schengen lainnya di Eropa. Itu kita bebas aja kan, nggak perlu pakai visa lagi. Nah, cuman pada saat kita apply buat visa, yang mereka granted itu tuh baru visa untuk masuk ke Norwegia aja gitu. Karena kita dikasih studi permitnya itu pada saat kita udah di Norwegia. Nah, pada saat kita udah di Norwegia, kalau misalkan kita mau traveling ke negara-negara Schengen itu bebas. Cuman pada saat itu aku emang cuman bisa masuk kalau di Eropa itu tuh di Norwegia aja. Jadi waktu itu aku nggak bisa milih pesawat-pesawat yang transitnya kayak di Belanda atau di Jerman, di mana-mana pun itulah di negara Eropa lainnya. Karena kalau misalkan aku transit di sana dan kalau misalkan transitnya lama, aku tuh nggak bisa keluar dari airport gitu loh. Jadi maka dari itu aku memutuskan untuk naik Qatar Airlines. Karena kan kalau misalkan Qatar, kita transitnya di Doha, dan kalau misalkan kita transit di Qatar kurang dari 48 jam kalau nggak salah, untuk warga negara Indonesia tuh nggak perlu daftar visa apa-apa sih. Jadi kita bebas aja masuk, keluar masuk dari Qatar. Dan waktu itu transitku tuh sekitar 18 jam, dan kebetulan banget pada saat itu tahun 2018 itu Qatar Airlines ngasih kebijakan kalau misalnya kita perlu bermalam deh di Qatar, itu mereka bakal nyediain hotel juga buat kita gitu. Nah, hotelnya itu gratis dan kita bisa milih, pilihan hotelnya tuh ada banyak banget, dan semua hotelnya tuh rata-rata bintang 4 dan bintang 5 gitu. Jadi ada Four Seasons, ada Shafir Blue, segala macam deh pokoknya banyak. Jadi makanya itu lagi nilai plusnya kenapa aku pakai Qatar. Walaupun aku transitnya seharian, aku nggak perlu khawatir gitu loh aku mau di hotel mana-mana gitu. Terus biaya lain yang perlu kalian ingat, kalau misalkan kalian nyampenya malam di Norwegia, kalian juga harus mikirin untuk biaya hotelnya. Karena kalau misalkan kalian langsung ke student housing kalian, itu kan kalian perlu kunci. Dan biasanya sih kantornya tuh tutup jam 5 sore gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalkan kalian nyampenya di Norwegia lebih dari jam 5, ya udah otomatis kalian harus nyewa hotel dulu gitu. Dan biaya hotel di Norwegia itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta gitu per malam. Makanya agak mahal sih. Terus juga biaya yang kalian harus persiapin itu udah pasti biaya makan sih. Kalau misalnya kalian baru nyampe di Norway, kan kalian mungkin belum punya peralatan-peralatan untuk proper masak gitu. Jadi mungkin kalian sekali atau 2 kali pertama itu harus makan di luar kan. Nah, kalau misalnya kita masuk ke restoran, kalau kita yang duduk ya restorannya yang benar-benar proper gitu, itu tuh minimal per porsinya harga makanannya kalau di kota aku ya itu tuh 200.000 sih. Dan kalau misalnya kalian mikir oh ke McD aja gitu, McDonald's di sini itu juga segituan harganya. Jadi kalau misalnya kalian milih burger pakai kentang, pakai soda yang satu paket itu, ya itu harganya 200.000. Kalau misalnya kalian mau yang lebih murah, ada kayak sandwich gitu. Cuman kalian nggak bisa duduk, jadi kayak grab and go aja. Kalian pesen, kalian ambil, makannya sambil jalan atau makannya duduk di tempat lain. Itu tuh sekitar 100.000 sih. Jadi itu yang perlu kalian ingat. Oh ya, dan juga kalau misalnya yang kalian harus persiapin itu biaya public transportnya. Kalau misalkan dari bandara ke tempat tujuan kalian, biasanya itu harganya lebih mahal sih daripada tempat-tempat lainnya. Karena biasanya kan airport tuh agak di luar kota gitu. Jadi itu yang kalian harus siapin lagi. Kalau misalkan di kota aku, dari airport ke tempat tinggal kita, mereka nge-charge sekitar 90.000 sih.
Jadi untuk nge-recap biaya-biayanya, di sini aku udah bikin table buat kalian, jadi kalian bisa ngeliat aja, atau kalian mau screenshot juga bisa. Nah di biaya-biaya ini aku nggak masukin bank statement yang aku bilang tadi, kita harus nunjukin 190 juta. Kalau misalkan kalian mau nambahin itu, ya dari total ini tinggal ditambahin aja 190 juta itu. Gitu sih. Oh ya, dan aku cuma mau ngingetin, kalian harus siapin budget di beberapa hari pertama kalian di Norwegia, karena uang deposit kita tuh nggak langsung dibalikin ke kita pada hari pertama kita nyampe di Norwegia. Itu nggak, mereka ngasih kita kayak visa card gitu, debit card gitu yang ada sekitar 75 juta. Itu tuh kalian dikasihnya di hari-hari pertama pada saat sekolah dimulai. Jadi kalau misalkan kalian nyampenya seminggu sebelum sekolah dimulai, ya persiapinlah budget kalian di seminggu awal itu. Nah, sisa uangnya itu bakal ditransfer ke kita setelah kita punya rekening di Bank Norwegia gitu. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga videonya berguna atau bermanfaat atau menghibur setidaknya. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe kalau misalnya kalian suka video ini. Oke, I'll see you in my next video. Bye-bye!